Soalnya sih semua manusia tuh sama ya. Mau dia lebih tua, mau lebih muda, atau mau lebih kaya, lebih miskin, itu tuh sama aja. Yang beda tuh cuma satu, referensi. Konstruksi berpikirnya udah kebangun dari kelas 3 SD. Akhirnya ketika di umur 20 ini mungkin beda sama Kelas 3 SD ya. kelas 3 SD. Dulu jualan baju muslim ibu-ibu gitu. Woi. Aku sempat lagi developing buku kan bang. Judulnya Anak Muda Jangan Bisnis. Wah, enggak. Selamat datang di podcast Juragan, Jaringan Rakyat untuk Ganjar. Nah, perkenalkan nama saya Pradeni Haryanto Luman Raja. Hari ini kita akan bertemu dengan anak muda yang kreatif dan inovatif. Di usia yang 20 tahun, dia sudah ikut serta untuk terjun melakukan banyak karya-karya usahanya. Kita sambut aja bintang tamu yang kece ini. Raden Raka. Oh bang, Ya, sehat. Halo Randel. Luar biasa, kamu makin hari makin keren, makin galak dan ini. amin. Biasa kamu terus saja. Aku banyak tertarik nih sama Raka. Kenapa? Karena setiap aku lihat di Instagram ya, karya-karya kamu di usaha, kamu nggak hanya untuk memasarkan usaha kamu aja, tapi gimana caranya anak-anak muda itu bisa punya semangat. Iya, pada itu tujuan aku semoga anak-anak muda banyak motivasi lah buat starting a business atau starting pergerakan di daerah-daerahnya. Iya, di usia yang 20 tahun dan sambil kuliah juga kan. Benar, masih semester 4. Wah, banyak kegiatan, tanggung jawab kuliah. Dengar-dengar kau banyak banget tuh saat hari ini. Namanya juga anak muda sih. Tadi banyak cerita tentang ABCD-nya perjalanan sampai titik ini gitu. Cuman ya apa ya, nggak bisa dipungkirin ya namanya anak muda pasti banyak cerita-cerita uniknya lah gitu. Iya, soalnya kalau kita lihat ya di setiap media sosial yang Raka punya itu setiap harinya pasti ada bahas-bahas tentang pentingnya ekonomi bagi anak muda di masa kini. Betul. Karena itu sih concern literation of economy di Indonesia masih kecil banget gitu. Kayak ngomongin GDP, ngomongin spending power people, civilian gitu ya. Dan lain-lain, literasi itu sih yang harusnya dikasih ke masyarakat atau ke anak muda gitu. Oke. Nah, Raka, sekarang ini kamu ada di Juragan Podcast. Betul. Coba kamu bisa perkenalkan dulu diri kamu. Oke. Dan kamu sampaikan bahwa pentingnya ekonomi bagi anak muda hari ini seperti apa. Oke, siap. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Raden Raka Pratama Syafaat. Aku lahir di Bandung 6 Maret 2003. Jadi masih muda banget, masih 20 tahun. Karena 20 tahun dan sampai titik 20 tahun ini bakal banyak cerita juga. Dan sekarang aku punya bisnis. Sekarang lagi ngerintis si Cloud Parfum. Nah, cuma kalau yang lain-lainnya ntar aku cerita nih. Bisnis berapa? Kayaknya ada 11 kayaknya. Yang lain aman tapi ya. Yang lain gak. Nah, maksudnya kan ya menarik ya di usia 20 kamu udah bisa bermanfaat buat diri kamu ya orang banyak dengan kamu punya ide untuk membuat suatu usaha. Betul. Dan lucunya di usaha parfum lagi ya. Nah, Kak, memang nggak bisa dipungkiri juga bahwa banyak sekali nih pengangguran. Betul. Yang membutuhkan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan. Dan kebetulan dari kota yang angka penganggurannya paling tinggi di Jawa Barat. Di mana tuh? Cuma Kenapa ya? karena ya banyak faktor sih. Maksudnya dari sisi kemarin kita kan kena COVID ya. Maksudnya dan banyak PHK dan lain-lain. Terus concern ke di mana lapangan kerja di kita tuh Cimahi worth it jadi kota yang paling banyak pengangguran karena lahannya cuma 42 km gitu. Jadi kalau misalnya di daerah-daerah yang masih luas tanahnya bisa bikin pabrik dan lain-lain, mereka bakal susah buat kena angka pengangguran itu di saat produktivitas kelahiran dan lain-lain masih bertumbuh terus di Cimahi kan. Nah itu salah satu concern juga anak muda sekarang harus aware gitu sama hal itu. Karena di hal itu pun anak muda tuh bisa lebih memotivasi dirinya supaya dia nggak jadi angkatan kerja yang jadi pengangguran gitu. Benar sih. Nah, luar biasa ya Pak. Maksudnya di usia 20 tahun kamu sudah melihat banyak keresahan khususnya yang berkaitan dengan semangat mau wirausaha ataupun melihat kondisi kota yang dimana contohnya nggak bisa dipungkiri nih. Karena itu ada apple to apple-nya bang. Jadi kalau kita bikin bisnis apapun, kalau spending power people civilian-nya itu kecil,
maksudnya di suatu kota itu kecil, akhirnya kita mau jualan apapun jadi nggak laku. Mau kita udah unik, mau kita udah keren, mau kita udah punya value, ya. Kalau spending power di city di kota tersebut itunya kecil, ya nggak akan laku gitu. Betul sih. Nah, yang menarik bagi kita itu adalah apa sih aktivitas kamu sehingga kamu bisa punya pemikiran dan semangat seperti ini sih? Soalnya sih semua manusia tuh sama ya. Ya. Mau dia lebih tua, mau lebih muda, atau mau lebih kaya, lebih miskin, itu tuh sama aja. Yang beda tuh cuma satu, referensi. Karena ada orang yang jam 9 malam mau tidur tuh nontonin podcast tentang bisnis, ada yang jam 9 malam malah nongkrong di luar, ada yang jam 9 malam malah baca buku, ada yang jam 9 malam malah let's say nongkrong dan lain-lain. Nah itu yang ngebedain itu cuma referensinya gitu. Wow. Kayak Raka misalnya baca buku sehari satu, ada yang baca buku seminggu satu. Itu kan nggak bisa dipungkiri kalau kapasitas mindsetnya sama gitu. Nah hal itu sih yang mungkin anak muda juga harus bisa lebih concern gitu. Karena ketika kita banyak referensi, mau nanti bisnis apapun atau ketemu orang manapun, nggak akan bingung gitu ngobrolannya gitu. Karena referensinya banyak. Nah beda sama orang yang mungkin nggak tahu ya konsisten di satu sisi gitu ya. Akhirnya dia ketika ngobrol sama yang di luar behaviornya dia bingung gitu, canggung. Ya. Nah, Kak, ini kan bicara kamu sekarang udah punya usaha. Ya. Nah, kita ingin juga tahu bagaimana caranya kamu bisa menjalankan usaha di usia kamu yang 20 tahun dan juga kamu saat ini sedang menjalankan suatu studi juga kayak gitu. Ya tentunya tidak semua orang bisa memanage banyak hal dengan satu waktu yang bersamaan. Benar. Kita perlu sih kira-kira hal apa sih yang harus diperhatikan untuk itu dan selama ini Raka seperti apa gitu. Iya benar. Mungkin aku karena kebiasaan sih bang. Kebiasaan start pertama kali bisnis itu kan kelas 3 SD. Jadi karena konstruksi berpikirnya udah kebangun dari kelas 3 SD, akhirnya ketika di umur 20 ini mungkin beda sama Kelas 3 SD ya. kelas 3 SD. Dulu jualan baju muslim ibu-ibu gitu. Woi, Jadi cowok pintar juga ya di kelas 3 SD usahanya udah seperti itu ya. nggak tahu ini insting bang. Oh, ini Jadi kan dulu nggak ada FYP TikTok, nggak ada YouTube kan dan lain-lain. Di depan rumah tuh ada toko baju muslim gitu. Akhirnya kenapa yang nggak laku terus gitu? pertanyaan sih insting atau ada yang menginstruksikan? Oh nggak ada. Gengsi dong. Siapa yang instruksi? Insting SD. Iya maksudnya harus kalau misalnya orang tua pun pengen anaknya kumpul sekolah aja yang bener gitu. Nah dari situ bawa kresek gede ke si ibu-ibunya. Bu saya bawa ya, untung si ibunya percaya dan ini pahlawan pertama aku di bisnis, mentor pertama aku di bisnis gitu. Oh iya. Si ibunya percaya, akhirnya pas aku ke sekolah bingung cara nawarinnya kayak gimana. That's a marketing case gitu. Gimana caranya nawarin produknya gitu. Wow. Ke teman-teman uang jajannya cuma 20.000. Ke guru gengsi, ya kan? Gimana cara jualinnya kan? Dulu belum ada ilmu TikTok, apalah dan lain-lain belum ada. Baca buku pun anak kelas 3 SD paling majalah apa kayak gitu kan, bobo gitu dan lain-lain. Nah dari situ akhirnya nemu satu cara pura-pura jatuh depan gurunya. Biasa. Wah, pura jual-jual kesedihan. Pura-pura ini sebagai kesedihan. Jual kesedihan. Kelas 3 SD ada begitu pada dia. Ada marketing. Supaya orang itu memperhatikan kau benar. Di situ akhirnya tiba-tiba pas itu Raka kenapa gitu kan? Disita lah. Wah tegang dong. Bilang ke si ibunya kayak gimana kan? Tegang dong. Pura-pura jatuh. Iya. Perhatiin. Ya kan? Terus kita Tegang ya. kayak di luar tujuan gitu ya. Kan ini 200.000 bayarnya. Terus bilang ke si ibunya gimana? Anak kelas di SD nggak punya simpanan dong. Maksudnya kan kayak udah tinggal transfer aja gitu ya. Nah kalau dulu gimana ya sepanjang pelajaran nggak fokus. Akhirnya pas pulang itu dipanggil sama gurunya. Maka ini hasil hari ini 2.300.000. Jadi omset pertama kali kelas 3 SD 2.300.000. Nah di situ Kelas 3 SD itu 9 tahun semua. masih kecil bang 9 tahun. Ya 9 tahun kan. Nah itu di situ kaget kan. Udah dulu nggak ngerti duit 2.300.000 dari itu baru. Kayaknya dikerawat dimasukin ke saku. Mungkin kalau ngerti dibeli Hot Wheels satu. Oh ya di kelas 6 mungkin. Kelas 6. Nah dari situ akhirnya aku ternyata besoknya banyak yang repeat order. Selama seminggu aku jualan itu dapat 10 juta lah. Dari situ tuh dan itu yang bangun konstruksi berpikir aku kayak oh ibu ini mesen ukuran ini, warna ini dan lain-lain, manajemen kebangun, disiapin dulu malamnya dan lain-lain. Di situ baru ya kebiasaan berbisnis gitu. Ya makanya kalau orang mungkin baru start gini ya sebenarnya
Aku tuh punya satu prinsip di mana mulai duluan belum tentu berhasil, mulai terlambat juga belum tentu berhasil gitu. Betul sih. Jadi nggak ada yang tahu mulainya kapan, berhasilnya tuh kapan tuh nggak ada yang tahu gitu. Nah makanya dari situ akhirnya yang nggak bisa teman-teman misalnya dengar podcast ini, wah Rahama wajar atau mulainya juga duluan gitu kan? Enggak gitu. Maksudnya sampai sekarang pun masih merintis nyoba hal yang benar-benar fit gitu dan benar-benar ini aman gitu. Dan di sini kan maksudnya kalian kalau baru mulai sekarang pun nggak ada yang tahu juga berhasil atau enggaknya kan. Jadi cobain aja gitu. Ya. Karena ada kemungkinan gagal ketika kita tidak mencoba, tapi sudah dipastikan kayak ada kemungkinan gagal ketika kita mencoba, tapi sudah dipastikan gagal ketika kita tidak mencoba. Gitu. Benar. Jadi ya cobain aja gitu. Kan orang absurd ya biasanya ya. Ya sih, karena kan mau tidak mau ya daripada kita harus menunggu tiap ada kesempatan kita ya bertindak, Betul. mengambil langkah. Dan konsistensi untuk prosesnya itu yang sangat penting gitu kan. Aku sih prinsipal Gak konsisten. karena aku mikir gini sih, anak muda ngapain konsisten lah. Wow. Jadi karena dulu kebayang nggak kalau dulu aku fokus jualan baju muslim ibu-ibu, nggak akan ngerti aku tentang kafe, nggak akan ngerti. Tapi mungkin kamu itu bukan konsistensi terhadap produk apa yang kamu jalankan. Ya, Tapi kamu konsisten terus melangkah. benar. Dan terus belajar, Jadi kamu setuju kan kalau anak muda terus konsisten? Konsisten. Tapi memaknai konsistennya itu yang harus Dia dan sama persepsinya. Iya. Jadi kalau contohnya banyak orang yang gagal, ya kan, ya nggak apa-apa. Iya. Yang penting dia coba terus. Karena kan kita sekarang anak muda tuh belum ada tanggungan, ya kan, maksudnya gitu. Belum ada anak istri lah ya, ibaratnya gitu. Terus belum ada SPP anak dan lain-lain. Nah, terus kalau kita bangkrut kan masih ada atap yang bisa dipakai tidur gitu. Wow. Iya nggak sih? Kan maksudnya Aku berusaha tapi puitis juga kan. kadang aku sempat lagi developing buku kan bang, judulnya Anak Muda Jangan Bisnis. Wah, enggak. Di podcast bisnis ngomong anak muda jangan bisnis. Ya makanya aku ingin tahu nih. Apa alasan kamu bikin buku itu gitu? Jadi terinspirasi dari Di mana negara ini sekarang lagi membuat suatu gejolak semangat bagi setiap masyarakat di Korea tentang pentingnya anak-anak muda sekarang untuk berbisnis. Nah, aku malah bikin buku Anak Muda Jangan Bisnis. Kamu bahaya sih. Nah, tapi coba alasannya kenapa kamu sampai bisa bikin buku tersebut dengan pengalaman kamu berbisnis? Jadi aku terinspirasi dari Nabi Adam. Nah, Nabi Adam itu di antara jutaan pohon yang ada di surga, kenapa pilih satu yang dilarang? Ya kan, berarti di antara jutaan buku nyuruh anak muda buat bisnis, harusnya alam bawah sadar manusia milih yang dilarang. Jadi sebenarnya buku itu tuh ngajarin anak muda tuh emang harus bisnis. Tapi kalau di Gramedia kita lihat di Sukses Before 30 atau apa dan lain-lain gitu kan, cara muda kaya di usia muda dan lain-lain. Terus ada satu anak muda jangan bisnis. Abang pilih mana? Aku ingin bukunya sih. Jadi itu salah satu teknik marketing yang awalnya. Tapi di situ tuh aku belajar ngajarin kayak let's say kayak mulai dulu tuh anak muda tuh gengsi buat start. Ya kan? Iya. Sekarang anak muda tuh gengsi buat stop. Kenapa coba? Karena biasanya anak muda tuh udah gengsi, keburu orang-orang tahu dia punya bisnis A, akhirnya dia nggak mau tutup tuh bisnis, padahal tuh bisnis itu tuh nggak jalan. Dan banyak itu. Nah itu permasalahan anak muda juga gitu. Nah sekarang behaviornya kayak gitu. Nah kalau Raka udah mutusin kayak, udahlah kalau ilmu bisnisnya nggak jalan ngapain dijalanin gitu. Benar. Ya kan maksudnya gengsi itu yang harus dimakan. Kan Raka dulu maksudnya dikenal sebagai Raka punya apa gitu kan. Tapi kan karena berani ngehajar itu, persepsi itu akhirnya bisa pivot kemana aja dibanding orang-orang yang stuck di bisnisnya padahal bisnisnya nggak jalan gitu. Itu anak muda sih bang gitu. Nah, makanya bagi aku sebenarnya kenapa ya, karena yang pertama banyak sekali orang sudah memulai usaha. Betul seperti yang Raka bilang, saat orang ngelihat dia udah punya usaha, dia punya rasa takut. Benar. Padahal bisnisnya nggak jalan. Iya gengsi. Padahal dia tahu bahwa bisnisnya ini sudah tidak baik untuk dijalankan. Betul, setuju. Nah, tapi dengan buku tadi yang Raka buat gitu ya, itu nggak mudah jangan. Anak muda jangan bisnis. Ngajarin realistis ya kan. Bukan tentang lu jangan berbisnis. Iya. Bagaimana cara lu supaya bisa berbisnis dengan baik? Iya. Kadang anak muda tuh jadi gini sebenarnya. Anak muda tuh kan belum beres sama dirinya sendiri. Iya. Ya kan? Gimana dia mau ngurus bisnis kalau dirinya aja belum beres sama dirinya sendiri gitu. Benar sih. Ya kan? Gimana cara dia step
one ahead gitu, tapi dianya aja belum beres sama dirinya sendiri. Kadang kalau ngelayanin customernya protes dan lain-lain, dianya sedih gitu kan. Ih kenapa ya customer protes ke aku dan lain-lain, padahal ya emang kayak gitu, that's a business world gitu kan gitu dan lain-lain. Ya akhirnya itulah yang harus diberesin sama anak muda. Jadi di buku itu tuh ajarnya serealistis mungkin. Kadang kayak di buku lain kan motivator ya, kayak kalian tuh kalau jatuh harus bangun lagi, kalau ini tuh Artinya lebih ke arah gimana bisa supaya realistis. ya Nah ini yang menarik Kak. Saya ingin tanya nih sama Kak. Kan negara itu memegang tanggung jawab utama nih Betul. untuk memenuhi hak asasi manusia. Kita lebih spesifikkan ke usaha betul ya, UMKM. betul Nah salah satu berarti yang Raka sedang jalani ini adalah UMKM. betul. Nah selama Raka menjalankan bisnis, pernahkah Raka mendapatkan perhatian dari negara? Contohnya untuk mengembangkan semangat Raka dalam usaha. Let's say negara itu yang dimaksud kontribusinya. Let's say pelatihan. Kalau Raka ya menganggap bahwa Pengembangan anggap satu kotak. Ya kita ngomong satu kota ya, nggak nyebut kota ya. jangan Ya misalnya kota. Kan negara juga bergantung sama ekonomi kota. Ya, nah anggap satu kota. Ngomongin Pemkot ini selalu ngomongin UMKM gitu. waktunya begitu Kak. Faktanya begitu. Terus dikasih pelatihan. Pelatihan top Iya, dan ada UMKM yang rating ini ya pendapatannya dari SPJ pelatihan. Ya, harus dikasih tahu. awalnya gitu Duh, ya kan ini maksudnya tamparan juga buat kita. buat kita. Maksudnya kan kita harus lebih ke motivasi gimana caranya. Ya kita sebagai UMKM harus punya kelas juga gitu. Nggak boleh UMKM itu dianggap ya small, medium enterprise dan lain-lain gitu kan. Mana lain dari situ gimana caranya ya UMKM. Jadi sebelum ngomongin UMKM-nya, itu ngomongin dulu ekonomi pergerakannya. Jadi kadang pemerintah tuh terlalu concern ke yang detail, padahal ekonominya yang berpengaruh buat si detail itu gitu. Let's say kalau kita ngomongin Cimahi deh, ya kan? Kota Cimahi. Itu kan let's say kita jangan ngomongin dulu UMKM-nya, tapi buat lu behavior spending power people-nya gitu. Let's say dengan datengin brand-brand besar. Ya. Ya let's say brand-brand besar yang kita tahu lah, datang ke Cimahi, akhirnya behavior itu kebangun. Kebiasaan konsumtif itu kebangun. Dan akhirnya dia beli UMKM itu kerasa murah. Setuju gak? Ya. Nah, ketika UMKM terasa murah, akhirnya dia mau spending. Tapi kalau behaviornya belum kebangun kayak gitu, orang mau beli UMKM kerasanya mahal banget bang. Ya kan? Padahal dia beli kopi yang 60.000, well aja gitu kan. Nah inilah yang harus kita concernin, civil behavior gitu. Kebiasaan masyarakat tuh kayak gimana gitu. Artinya kan bahwa saat ini negara dengan kota-kota yang dimiliki, dia harus melihat lagi kebiasaan rakyatnya. Betul. Dan Contohnya kita bicara perhatian kota dalam suatu negara terhadap UMKM, bukan hanya sekedar pelatihan saja. iya, kalau dilatih terus nggak ada yang beli gimana bang? Susah. Ya kan tadi bilang di awal kan mau seunik apapun, se-value apapun dan lain-lain. Berat ya. Kalau spending powernya dan behaviornya mereka nggak terbiasa dengan hal itu, nggak. Nah sekarang yang baru terbiasa sama behavior beli UMKM siapa? Dimulai dari pejabat kan. Iya. Pejabat udah kayak, udah kita support UMKM. Ya masyarakatnya mana nggak Karena nggak akan influence nggak influence gitu. Padahal pejabat udah terbiasa, udah bagus di situ juga gitu. Nah, ini kan kenapa kita bicara UMKM, karena nggak bisa dipungkiri juga nih Kak, dengan banyaknya UMKM perputaran uang di negara kita ini Betul. Dan terselamatkan, menjaga stabilitas ekonomi negara kita. Betul. Nah, ya poin plusnya adalah bagaimana tadi negara melalui kotanya bisa lebih memperhatikan lebih detail lagi. Betul itu. Ya, pengembangan UMKM seperti apa yang harus dilakukan di setiap kota. Standarisasi. Nah, ini akan berkaitan dengan waktu-waktu yang akan datang. Iya. Wih senang sih waktu itu di Jawa Tengah kan ada lapak Ganjar ya. Nah itu kan maksudnya termasuk concern concern pemerintah atau satu sosok lah. Satu sosok pemerintah yang bisa ngasih ruang UMKM gitu. Nah itu kan berarti itu kan sebenarnya nggak convert to selling, let's say gitu ya. Tapi buat awareness kedudukan UMKM itu penting banget gitu. Jadi UMKM tuh pengen dilihat, pengen dianggap ada dan lain-lain. Nah itu tuh butuh banget buat dia jadi confidence, akhirnya buat jualan lebih gampang gitu. Nah karena dia misalnya udah di endorse sama gubernur dan lain-lain gitu, dan buat di kalangan-kalangannya juga, walaupun motivasinya cuma buat di endorse sama let's say pejabat dan lain-lain, itu yang akhirnya bikin dia confidence gitu. Memang ada terobosan-terobosan yang buat setiap pelaku UMKM ini betul bisa berkembang dengan
Iya, confidence itu yang dicari gitu. Percaya dirinya bisa. Nah, aku juga ngikutin kan Lapak Ganjar gitu dan lain-lain mereka ini confidence buat hal itu gitu. Nah ini Kak, kita bentar lagi mendekati pemilu 2024. Betul. Nah kamu di usia 20 tahun punya sendiri Ya udah bilang dan kamu udah pemilih. betul. Nah kira-kira saya ingin tahu nih sejauh mana kepedulian kamu terkait politik. Oh, peduli banget, peduli banget. Kenapa? Jadi dari kecil emang aku suka sama politik Dari kecil. dan lingkungan keluarga juga deket sama politik gitu. Dan emang ibaratnya politik tuh jadi suatu hobi lah. Kadang-kadang orang politik hobinya bisnis. Nah aku dibalik, orang bisnis hobinya politik gitu. Nah karena lihat suatu dinamika politik, dinamika semuanya lah ya, itu kan orang-orang yang bakal memegang pemangku kebijakan publik yang berpengaruh ke semua aspek di orang tersebut gitu kan. Nah inilah yang bikin dimana semua ini terasa penting gitu, politik gitu ya, apalagi di anak muda. Dan sekarang ya aku menganggap politik itu sepenting itu karena ya aku udah punya bisnis dan itu ngaruh sama kebijakan politik. Let's say kayak kemarin tuh CU, NIB, nomor induk berusaha dan lain-lain, halal dan lain-lain kan bisa dipermudah karena kebijakan politik, ya kan? Kalau kita mungkin ada harus cost yang harus dikeluarin dan lain-lain. Nah ini semua tuh ya itu siapa yang lebih suportif sama UMKM ya akhirnya gimana caranya UMKM ini terasa lebih dimudahkan karena kebijakan-kebijakan itu. Nah, kalau kita mau ngomongin orang-orang yang nanti maju ke depannya dan lebih pengen fokus ke UMKM, itu bagus banget gitu. Dan dengan kebijakan itu yang dibutuhin sama UMKM gitu, dan itu penting menurut aku politik gitu. Kalau kita bodoh amat sama politik, ya kita mungkin nggak akan bisa aware gitu sama hal-hal kayak gitu. Oh ternyata halal itu gratis ya gitu. Karena kita nggak aware gitu. Tapi kalau kita aware ya kita mungkin dapat hal-hal itu gitu. Ya karena kan Kak masih banyak sekarang khususnya kita anak muda nih yang masih belum memahami secara jelas ya terkait pentingnya politik tuh bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi tempat dia tinggal di daerahnya maupun di tataran ya jangan terlalu jauh lah pemerintah dan negara. Benar. Masih banyak orang yang belum memahami pentingnya politik. Betul. Nah, jadi Kak, saya ingin tahu juga kan bahwa situasi negara saat ini bisa dipegang teguh ya nilai-nilai Pancasilanya adalah dengan mendapatkan sosok-sosok politik yang betul baik ke depan. Setuju. Nah, gimana menurut Raka dengan sekarang nih menuju 2024 banyak nih caleg-caleg muda. Iya. Ya caleg-caleg muda yang punya semangat. Tadi kalau bicara bisnis kan anak muda jangan bisnis supaya realistis. Atau bikin hal lagi anak muda jangan politik. Tapi di sini waktunya anak muda buat berperan dan berpartisipasi untuk masyarakat melalui dunia politik. Nah kira-kira menurut Raka bagaimana nih bagi anak-anak muda yang saat ini ikut terjun di dunia politik? Oke, buat pendapat aku pribadi sih tentang anak muda yang terjun politik ya. Sebenarnya sih lebih di concern, aku lebih balik lagi ke market. Karena mereka tuh kan ngejual diri mereka. Ibaratnya ngejual value diri mereka. Nah kalau marketnya udah siap belum sama dobrakan itu gitu. Nah misalnya anak muda itu nawarin suatu hal, ya kan? Tapi marketnya masih kebiasaan kayak lu masih muda, belum punya pengalaman dan lain-lain, it's not product market fit gitu. Nggak akan fit sama marketnya gitu. Walaupun anak muda ini punya idealisme, punya kebijakan, punya tawaran yang menggiurkan buat Mas Indonesia gitu ya. Tapi kalau marketnya belum siap, ya buat apa gitu. Makanya kalau kata filsuf Romawi, akar semua masalah adalah uang. Nah, kalau kata aku, akar semua masalah adalah komitmen. Gimana caranya caleg-caleg muda ini semua komitmen buat ngerubah behavior marketnya dulu, bukan individualisnya dulu. Karena mau individualis, mau sekeren apapun, dia terjun, marketnya nggak siap, chaos gitu. Nah, tapi kalau caleg-caleg muda ini komitmen dengan satu narasi, itu bakal ngebuat market terbangun sendiri dan akhirnya market siap dengan dobrakan itu gitu. Let's say gini, nggak tahu ini boleh dibahas atau enggak ya. Let's say Aldi Taher, dia sebenarnya orang-orang ngangkanya itu lucu, bercanda dan lain-lain. Tapi dia punya formulasi yang bikin
kok orang-orang jadi pada tertarik dengan Anita Herles sih gitu. Ya formulasi itu kadang bahaya gitu. Kalau ini dibaca sama semua caleg-caleg muda, itu formulasi ini itu bakal kena ke masyarakat gitu. Nah masalahnya caleg-caleg muda ini kadang dia maju tuh seakan-akan dia ya udah sebagai diri dia gitu. Padahal jadi udah nggak ada lagi saingan antar individu. Yang ada tuh saingan formulasi, ya kan? Kalau individu sama individu ya bisa ditakar lah. Tapi kalau formulasinya beda, baru bisa nggak ditakar gitu. Nah, hal ini harus disadari sama anak muda yang maju nanti di caleg dan lain-lain. Harus build formulasi-formulasi yang bisa diterima, bukan diterima lah. Kalau diterima mah ya udah sekedar diterima, atau enggak ya bikin masyarakat interesting gitu. Oke. Berarti secara tidak langsung setuju ya bagi Setuju banget. Setuju banget. politik. Aku juga kalau bisa mah maju. Ada pidana berarti? Enggak lah, kan syarat jadi dewan 21 tahun. Berarti belum. Kan masih 20 tahun. Sabar. Jadi mungkin Kak ini udah mendekati closing nih. Ya. Kalau bisa kita samakan persepsi bahwa anak muda harus punya semangat bisnis. Betul. Ya, tapi harus realistis. Betul. Mendekati pemilu 2024, anak muda juga harus terjun dong. Betul. Ya, karena sekarang kan minimal nggak usah maju pun ibarat gini sih Bang. Aku tuh kan starting bisnis ya. Tapi kan kebanyakan berhasilnya di konsultan. Iya. Jadi proyek-proyek konsultan bisnis aku tuh lebih ngedobrak dibanding bisnis aku. Ya kan? Abang tahu sendiri lah. Nah ini juga harus disadarin sama anak muda. Siapa tahu dia bukan sosok yang buat maju, tapi buat jadi sisi tim suksesnya, relawannya, atau apapun yang ada bagian-bagiannya yang mungkin dia lebih berhasil di situ gitu. Jadi jangan selalu terpaku, aku mah nggak akan maju politik soalnya aku nggak maju dewan, nggak seperti itu. Nggak selalu. Politik itu kan kontribusi gitu kan, begitu. Ya, jadi Kak, tadi yang pertama anak muda harus semangat berbisnis dan realistis. Anak muda harus ikut serta dalam politik menuju 2024. Nah, saya ingin mendapatkan tanggapan menurut Raka sebagai closing di podcast Juragan. Kita harus berterima kasih. Iya, alhamdulillah podcast Juragan. Banyak terima kasih rakyat untuk Ganjar yang disponsori oleh C59. Ini salah satu legend itu. Legend. Ya, ini salah satu UMKM yang mendunia. Ya, kenapa? Karena dia punya semangat untuk mendorong pada zaman itu masyarakatnya untuk terjun serta meningkatkan kemampuan ekonominya melalui usaha pakaian dan lapangan kerja juga. Sekarang sih ya siapa yang nggak tahu C59? Betul. Kita ucapin makasih dulu. Terima kasih banyak C59. Oke. Nah, silakan tanggapan dan closing buat dari Raka untuk anak muda yang berani politik di 2024. Ya sebenarnya sekarang ketika anak muda nanti pesan aku cuma satu sih buat kakak-kakak aku berarti ya kan, ibaratnya kan ade ini buat abang-abang aku yang nanti maju politik, ingat sih satu sih concernnya, kita ngomongin dulu tentang supply and demand gitu, permintaan mereka apa yang kita penuhin gitu. Dan kalau emang itu belum kita bisa tahu ceritanya kayak gimana, minimal kita punya formulasi yang bisa dibikin di mana kita sadar bahwa apa sih alasan mereka buat milih kita tuh. Nah kan ada dua kan, politik itu ngebangun awareness sekedar menyebarin doang, nanti siapa yang milihnya gimana nanti, atau acquisition market gitu. Nah itu juga harus ditentuin dari sekarang gitu. Acquisition market tuh RW segini harus kita kuasai. Ya kan, itu acquisition market kan. Tapi kan kalau awareness ya udah kita jadi diri kita aja sebarin, nanti siapa yang milih gimana nanti gitu. Nah itu juga harus konsep. Kadang anak muda tuh karena nggak punya mentor, akhirnya mereka kayak seakan-akan mereka follower di IG-nya banyak, itu semua follower milih gitu. Padahal kan nggak gitu konsepnya kan. Nah hal-hal ini harus disadarin ke anak muda gimana caranya aware lah sama hal-hal yang dekat ini. Banyakin ngobrol kalau dia misalnya masuk partai, ngobrol sama orang-orangnya. Kalau dia masuk nanti tim ses ngobrol sama orang-orangnya gitu. Banyakin ngobrol lah politik mah. Siap. Gitu. Oke. Mungkin itu podcast hari ini. Terima kasih buat seluruh pendengar podcast Juragan. Terima kasih untuk masyarakat Indonesia Maju. Nantikan podcast Juragan podcast selanjutnya bersama dengan saya Pranjani Haryanto Lumban Raja, Indonesia Negara Hukum,
Assalamualaikum.